guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Andi. Dan kali ini kita akan bahas tentang nikah muda. Katanya enak ya. Mari kita simak. Let's go. Oke, sebelum saya marah-marah, saya nggak akan bosan-bosan kepada kalian untuk selalu support channel ini dengan cara like, komen, dan share, dan subscribe channel ini agar saya semangat membuat konten-konten yang unik buat kalian. Terima kasih. Oke, gak usah kakek cocot, langsung ke pembahasan. Saya menemukan beberapa tweet di Facebook yang saya buka tadi. Tweet itu mengatakan bahwa nikah muda itu enak, tapi dengan tanda strip pala halu. Cerita ini membahas tentang dua orang yang nikah muda dan akhirnya cerai setelah 1 bulan setelah menikah. Jadi dia nikah Januari, Februari udah talak dan minta cerai. Namanya disensor di sini, namanya Tata. Tata nggak tahu Tata siapa, tapi captionnya seperti ini. Dan dia post foto waktu dia nikah. Captionnya kita baca. Nikah muda, aku umur 16 tahun, dia umur 18 tahun. Belum punya KTP yang cewek ya. Wah, mudah banget ya. Alhamdulillah bertemu dengan jodoh yang dewasa. Bertanggung jawab, nikah muda itu enak loh. Apalagi nikahnya sama pacar yang kita sayang. Hehe. Nikah muda bukan berarti aku hamil di luar nikah. Aku nikah karena udah real, karena udah datang jodoh dan takdir. Bener. Jodoh udah ada yang ngatur, buat apa nunggu? I know, aku masih terlalu kecil untuk pemikiranku. Insya Allah udah dewasa, udah ada yang memperbaiki sifatku. Aku nggak nyesel tuh kagak lulus sekolah. Kalian bilang lu bodoh, udah ngejalin prestasi sekolah gratis buat milih nikah muda. Nih aku jelasin ya, nikah muda kan mau jalan kemana-mana, bukan kayak suami istri, tapi kayak pacar, lebih romantis kali ya. Jangan terlalu bawa beban pikiran yang bikin istri kurus, bukan karena nggak bahagia, tapi harus bisa ngatur egonya masing-masing. Mau gandengan, mau pelukan di motor, apalagi pas lagi sakit dimanjain, disuapin. Yang terpenting menjauhkan dosa yang terhindar dari zina. Gini, gua jelasin dulu ya, perlahan-lahan, biar gua nggak marah-marah, nggak kebawa emosi. Gua jelasin dulu persoalan tentang nikah muda. Ini masih banyak tweet yang dia post, tapi kita belum baca itu. Kita akan bahas tentang nikah muda ini sendiri. Nikah muda itu boleh-boleh aja asal kalian udah nemu jodoh dan materi kalian tercukupi gitu loh. Persoalannya gini, kalau kalian itu masih kecil, itu pekerjaan kalian kan masih belum punya. Ya memang sebagian orang dibekali dengan orang tua yang kaya raya. Jadi itu ya wajar aja kalau mau nikah muda, kan masih tercukupi. Pak Bu kan sih ono sing disendeni ngono lah istilah Jawa nih, kan ngono. Nah, bagi setiap masing-masing individual kan materinya beda-beda, Bud. Kita kan nggak lahir dari dunia yang sama terus lahir meneng-meneng kayak awakmu, kan ya nggak semuanya gitu. Semuanya kan ya pasti punya porsi masing-masing. Ada yang terlahir kaya raya dari kecil, ada yang sukses di usia yang menginjak 20 tahun ke atas. Nggak semuanya sama gitu. Lah ini masih 16 tahun sama 18 tahun udah nikah. Lah terus nafkahi ambek opo, Mas? Sampai nafkahi bojo sampean ambek opo terusan? Godong iku sampean jangan. Wah, ya opo sampean? Terus dia bilang nggak nurutin ego masing-masing. Ya nggak bisa lah. Namanya umur 18 tahun sama 16 tahun, egonya itu masih labil. Lah kalau nggak percaya yuk, cobalah iling-ilingan. Coba ingat-ingat waktu kalian muda, egomu itu gimana? Orang saya 18 tahun masih suka ikut tawuran kok dadakno. Anak-anak bilang, ayo antem melo aku tawuran. Ojo ngono, egonya itu masih labil. 18 tahun sama 16 tahun itu egonya masih labil. Dan pengalamannya buat ngatur ego itu belum ada. Jadi kalau kalian bilang egonya itu masih bisa diatur, pret. Gak mungkin. Percaya aku, gak mungkin. Gak mungkin iso. Dan yang dikatakan menjauhkan dosa yang terhindar dari zina, ya memang benar. Kalian itu terhindar dari dosa zina, pasti.
Tapi kan kita kan nggak hidup dari ngentot terus ngentot, dia kan nggak mungkin gitu. Kita hidup tuh dalam banyak hal gitu loh, Rek. Banyak hal tuh maksudnya kalian tuh nggak ngentot tok nikah itu. Kalian itu pasti melakukan hal yang orang dewasa lakukan. Ngerti gak kalian? Kalian nikah, ya kalian pasti melakukan hal yang seperti orang dewasa lakukan. Menafkahi keluarga lah, menata kehidupan baru kalian lah. Cuci piring udah nggak ngandelin orang tua, Cuk. Cuci sempak kalian udah harus bisa sendiri gitu loh. Umur 18 sama 16 udah nikah. Ya kebayang kan kalian? Lah kalian umbelennya masih diulapi sama mak lu udah nikah. Oke lanjut. Jadi dia akhirnya dia itu minta talak pada Februari. Setelah nikah Januari, Februari minta talak. Cuma sebulan anjir. Februari dia minta talak, Februari, Maret, April keputusan final dia udah down dan dia udah cerai. Dan si cewek berstatus janda. Nah, iki loh. Janda umur 16 tahun dan dia masih kinyis-kinyis dan dia masih terlihat seperti gadis. Ikut dadi beban moral, Rek. Beban moral itu ya apa sih? Jadi gini, saya bisa bilang itu beban karena saya sudah menerima beberapa cerita dari narasumber-narasumber yang pernah kejadian seperti ini. Dan teman-teman saya juga banyak yang menjadi korban seperti ini. Beban moral yang pertama adalah dikatain janda pada umur 16 tahun sama tetangga. Ya kan kalian ngerti kan apa meneh wong-wong deso kan pasti nyinyir sih. Pasti wah iku rondo bro, wis ndak usah muru iku, enak wis. Kan jadi seperti itu. Itu pertama beban moral yang kalian rasakan. Kalau kalian, ya bukan kalian sih. Itu beban moral yang dia rasakan. Pasti. Dan kedua itu pasti beban psikologis. Kalau dia udah kedengeran dikatain seperti itu dengan tetangga sama orang-orang di sekitarnya lah. Dia itu pasti menjadi insecure dengan statusnya yang menjadi janda pada umur 16 tahun. Yo pasti kan ya kalian sendiri bayangin ojo kejadian untuk bila mendalis. Bayangin aja kalian umur 16 tahun, kalian udah janda dan teman-teman kalian tuh masih sekolah gitu loh. Teman-teman kalian masih bangun pagi, kalian udah bangun rumah tangga anjir. Dan kalian umur 16 tahun janda itu pasti psikologisnya kena. Apalagi umur 16 tahun itu dia belum bisa mengontrol kondisi psikologisnya sendiri. Jadi pasti amburadul, pasti dia mikirnya aneh-aneh. Aduh aku tak bunuh diri, aku umur 16 tahun aku dilokno rondo sing aku ngene. Kan pasti seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah beban materi. Beban materi yang saya katakan ini adalah kalau kalian udah hamil, bukan kalian. Udah mempunyai anak dan tinggal sama suami pada umur 16 tahun. Itu kan kalian pasti punya beban materi yang harus kalian tanggung. Dan orang tua si cewek itu pasti mobal untuk mencarikan materi buat cucunya itu, ya kan gitu. Rata-rata si cowok selama ini itu pasti meninggalkan si anaknya itu ikut manya dengan alasan itu masih minum ASI lah, masih harus punya kasih sayang sama orang tua cewek lah. Pasti seperti itu. Itu alibi anjir, alibi. Itu buat ninggalin biar dia nggak ngasih uang pada kalian gitu. Itu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Dan terus akhirnya umur 16 tahun pada saat dia janda dan dia punya anak dan dia udah kebuntu materinya dan orang tuanya juga kebuntu susah untuk mencari materinya untuk cucunya. Akhirnya dia itu pasti larinya ke dunia malam gitu loh. Pasti gak pisan pindo aku nemoni ngene iki. Pasti open BO. Lah kalau kalian banyaknya open BO kan susah kita nyarinya anjir. Jangan banyak-banyak yang open BO lah. Kita susah mau milih yang mana. Iya gak mas? Iya. Oke kita lanjut ke curhatannya dia ya. Sakit memang sakit, tapi aku tetap tersenyum walaupun rasa sakit, kecewa, kesal, campur duka yang aku pendam. Karena lebih baik aku sadar daripada ini apa sih? Egois.
Karena lebih baik aku sabar daripada egois. Prinsip aku simpel ya. Jika kamu merasa bosan, malu atau gengsi lah punya saya, silakan ngomong. Langsung, jangan kayak gini caranya. Memang soal fisik, penampilan, gaya, apalah itu aku akui aku kalah. Karena apa? Lebih baik aku pentingin keperluan rumah tangga daripada harus bergaya. Cukup aku yang ngerasain rasa sakit ini. Cukup sampai di sini. Apa sih ini? Luka yang kau berikan asal kamu tak sakit hati. Asal kamu tahu sakit hati ini tidak akan ada obat-obatnya. Satu wanita yang kau sakiti, maka 1000 wanita juga yang kau lukai. Maaf ya, bukannya aku nggak berani ngomong langsung, soalnya aku takut karena kakak paham. Jangan pernah remehkan marahnya orang yang sabar. Ya, itu kan alay gitu loh, Cuk. Itu cuma alibinya si cewek. Sebenarnya kan dia juga korban. Jadi dia sok tegar, menegarkan hatinya yang luka agar dia terlihat seperti nggak ada apa-apa. Udah loh. Ini sih jadi pelajaran buat kalian, agar kalian yang nikah muda itu kalian lihat dulu lah kondisinya gimana. Terus lihat dulu ego kalian. Kalian itu belum punya pengalaman untuk mengatur ego kalian. Kalian itu masih labil. Pengalaman kalian untuk mengatur ego itu kurang. Ya belajar dulu lah. Lihat dulu. Dengar cerita orang-orang tentang membangun rumah tangga itu gimana. Jangan asal nikah, pacaran terus kalian nikah gitu. Ya nggak apa-apa sih. Nikah itu menghindarkan kalian dari zina. Toh jodoh itu kan kalau udah datang kan ya harus dinikahin kan, daripada kita terhindar dari zina gitu kan. Ya tapi kita itu nggak bahas tentang jodoh nikah ya. Kalau kan kita hidup di dunia yang penuh berlimpah materi ya nggak apa-apa. Tapi kan kalian udah tahu sendiri yang saya jelasin dari awal tadi. Dan postingan dia itu banyak yang mencibirnya di Twitter seperti ini. Ya bener sih nikah rasa pacaran, soalnya cuma sebulan. Alias astagfirullah 16 udah ngejanda lu ning. Temen lu pada asik fit call sama Pak Bu Guru noh. Atas bawah masih pakai kolor. Ya iyalah, 16 tahun ya masih sekolah. Nikah umur 16 sama 18 melanggar undang-undang gak sih? Yang terbaru kan minimal 19 untuk perempuan dan 21 untuk laki-laki kalau nggak salah. Karena mereka melanggar UU, jadinya 3 bulan kemudian nikahnya dibatalkan. Gitu kali ya. Nggak menyalahkan nikahnya, cuma sayang banget kalau sekolahnya nggak dilanjutin. Perempuan sekolah tinggi itu nggak melulu buat karir. Sekolah bikin pola pikir lebih baik. Nah ini, wawasan lebih luas bisa hidup. Wawasan lebih luas biar hidupmu nggak tergantung sama laki-laki. Bener gitu loh. Kalau seperti itu saya benarkan. Soalnya itu wanita nggak melulu nganut apa jadi sing cowok ngono. Nggak nurut apa kata lelaki terus gitu. Harus punya pendirian sendiri-sendiri, harus punya pendirian masing-masing. Jadi kita bisa sharing pendidikan itu gitu loh, Rek. Mahal banget sih biaya pacarannya sampai main nikah-nikahan. Iya. Dan itu tadi adalah hal yang nggak boleh kalian tiru kalau kalian memang belum matang dalam segi materi ataupun sifat, ya. Oke, sekian video dari saya kali ini. Dan bagi kalian yang udah menemukan jodohnya dan udah nikah, dan kalau kalian menemukan jodohnya pada umur yang cukup muda, jangan pernah mengatakan nikah muda itu enak. Karena kalau kalian menjadi janda pada usia muda, kasihan si cewek pasti open BO. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa di next video.